Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman ma yanfa'una ya rabbal alamin. Summa amma ba'd. Alhamdulillah, kita sampai pada surah An-Naml yang sebelumnya telah kita hatamkan, tahsin tilawah dan juga tadabbur tafsir surah Asy-Syu'ara. Jamaah sekalian, azani Allah wa iyyakunna jami'an. Surat An-Naml ini terdiri dari 93 ayat, yang mana termasuk dalam golongan surah Makkiyah, diturunkan setelah surat Asy-Syu'ara. Mengapa dinamai dengan An-Naml? Karena pada ayat 18 dan 19 ini terdapat perkataan atau lafadz An-Naml atau semut, ya. Manakala Raja Semut memerintahkan anak buahnya untuk masuk ke dalam sarangnya masing-masing. Jangan sampai terinjak oleh Nabi Sulaiman dan juga bala tentaranya yang lewat di tempat tersebut. Maka mendengar perintah Raja Semut kepada anak buahnya, Nabi Sulaiman pun tersenyum. Nanti kita akan sampai pada tafsirnya. Fatabassama dhahikam min qawliha. Dan takjub atas keteraturan kerajaan semut. Kalau kita dapati ya semut ya, kalau jalan kan rapi berbaris. Terus kalau ketemu temannya dia menyapa, salam. Jadi enggak yang barisannya bengkok begini lurus, tidak ada yang saling mendahului. Ya, teratur. Maka beliau pun mengucapkan syukur kepada Allah yang telah melimpahkan nikmat kepadanya berupa kerajaan, berupa kejayaan, dan juga beliau bisa memahami bahasa semut, bahasa binatang. Pun juga Nabi Sulaiman mempunyai bala tentara yang bukan hanya dari kalangan manusia, tapi juga dari kalangan jin, manusia, burung, ucapan-ucapan binatang, ya, dan sebagainya. Bala tentara Nabi Sulaiman dari kalangan jin, manusia, dan juga burung. Meskipun demikian, Nabi Sulaiman alaihissalam beliau tidak congkak, tidak takabur, tidak sombong. Dan sebagai seorang hamba, beliau memohon agar dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan binatang semut. Mengapa? Agar kita sebagai manusia dapat mengambil pelajaran dan kehidupan dari semut ini. Yang mana kita perhatikan, semut adalah binatang yang hidupnya berkelompok di dalam tanah. Jadi dia tidak hidup sendiri, tapi dia berkelompok dengan kawanan semut lainnya. Kemudian ia membuat ruang dalam tanah, ya. Dan juga ruangnya ini bertingkat-tingkat sebagai rumah dan juga gudang penyimpanan makanan untuk musim dingin. Kalau kita dapati itu ya, mungkin di sudut rumah kita ada yang dijadikan sarang semut. Itu biasanya kan dia gali itu sampai tanahnya keluar, ya kan. Dia bikin rongga di dalam, ya, bertingkat-tingkat untuk dia tempat tinggal dan juga gudang menyimpan makanan kalau musim dingin tiba. Kalau di kita ya musim hujan, ya. Nah, dari kedisiplinan dan keteraturan, kerapian semut ini terdapat dalam kerajaan semut ini, dinyatakan Allah dalam ayat ini ketika rakyat semut segera mencari perlindungan agar
tidak terinjak oleh Nabi Sulaiman dan bala tentaranya. Nah, setelah menerima perintah dari Raja Semut, secara tidak langsung Allah mengingatkan kepada kita manusia agar apa? Agar mencukupkan kebutuhan sehari-hari dengan berusaha. Ya, semut juga berusaha, dia mencari nafkah untuk keluarganya, mencari makanan, kemudian disimpan di gudangnya, dan ada yang dimakan langsung, sebagian disimpan. Kemudian juga pelajaran dari semut ini mementingkan kemaslahatan bersama. Jadi tidak memiliki sifat egois atau anania, memikirkan diri sendiri yang penting kenyang, tapi memikirkan rakyatnya juga, sehingga mempunyai persediaan lumbung atau gudang makanan. Manakala ketika musim dingin tidak bisa mencari makanan di luar. Nah, rakyat semut ini juga mempunyai organisasi jam'iyah dan kerjasama yang sangat baik satu dengan lainnya. Dengan mengisahkan kisah Nabi Sulaiman, dalam surat ini Allah mengisyaratkan tentang masa depan Nabi Muhammad SAW. Nabi Sulaiman sebagai seorang nabi dan juga sebagai rasul dan juga raja yang dianugerahi kekayaan yang melimpah ruah. Ya, Nabi Sulaiman ini tergolong nabi yang kaya. Begitu pula Nabi Muhammad SAW sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul, sebagai kepala negara yang ummi. Apa itu ummi? Ma'ana biqari, kata Nabi. Tidak pandai baca dan juga tulis. Dan miskin, akan tetapi beliau berhasil membawa dan memimpin umatnya ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat An-Naml ini terdapat pokok-pokok inti yang terkandung dalam surat ini. Yang pertama adalah keimanan. Al-Quran adalah rahmat dan petunjuk bagi orang-orang mukmin. Keesaan dan kekuasaan Allah dan wujudullah tidak memerlukan sekutu-sekutu dalam mengatur seluruh alam semesta ini. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala Allamul Ghuyub, Maha mengetahui hal-hal yang gaib. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui perkara-perkara yang tersembunyi maupun terang-terangan. Dan juga dalam ayat surat ini terdapat keimanan, ya, menuntun kita untuk iman kepada hari kebangkitan, Yaumul Ba'ats, yang bukan hanya sebuah dongeng belaka. Kemudian dalam surat An-Naml ini terdapat kisah-kisah. Yang kedua, pokok-pokok isinya terdapat kisah-kisah qasas. Di dalamnya tentu ada kisah Nabi Sulaiman dengan semut. Kemudian kisah Nabi Sulaiman dengan burung hudhud yang akan kita bahas nanti jika sudah sampai ayatnya. Kisah Ratu Balqis. Kemudian kisah Nabi Saleh dengan kaumnya dan kisah Nabi Lut alaihi salam dengan kaumnya. Kemudian pokok isi yang ketiga dalam surat An-Naml adalah beberapa pembahasan, diantaranya ciri-ciri orang mukmin. Ya, Al-Quran menjelaskan apa yang diperselisihkan oleh Bani Israel, dan hanya orang mukminlah yang dapat menerima petunjuk kejadian-kejadian sebelum datangnya hari kiamat. Kemudian juga bagaimana keadaan orang beriman dan keadaan orang yang tidak beriman waktu itu, ya.
Allah menyuruh Nabi Muhammad dan umatnya untuk memuji dan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala serta membaca Al-Quran. Kemudian juga dalam surat ini Allah akan memperlihatkan kebenaran ayat-ayatnya kepada kaum musyrikin. Allah Subhanahu wa taala memulai ayat ini biqaulihi Tasin, yang mana maqasidus surah, maksud Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah An-Naml adalah al-imtinanu 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam bil ayat al-kubra. Allah Ta'ala memberikan kepada Nabi Muhammad tanda yang besar, tanda kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad, yakni Al-Quranul Karim. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad agar mensyukuri atas nikmat besar ini berupa diturunkan Al-Quran kepada beliau dan juga senantiasa sabar dalam mendakwakan kandungan di dalam Al-Quran, yakni dakwah tauhid. Tasin tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Huruf muqatta'ah di mana wallahu a'lamu bimuradihi, hanya Allah yang tahu maksud dan tafsir dari Tasin. Tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Ayat-ayat ini yang Allah Ta'ala turunkan kepadamu wahai Muhammad, dia adalah ayatul Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an, kitab yang wabih, yang jelas, di mana tidak ada hal yang samar-samar di dalamnya. Man tadabbarahu alima annahu min indillah. Barang siapa yang mentadaburi ayat-ayat Al-Qur'an, niscaya ia akan yakin betul, akan mengetahui bahwasannya ayat-ayat tersebut adalah kalamullah, datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hudaw wa busyra lil mu'minin. Ayat-ayat Al-Quran yang Allah Ta'ala turunkan sebagai huda, hadiyatan ilal haqqi, sebagai petunjuk dalam hidup kita menuju yang hak, mursyidatan ilaihi, yang sebagai mursyid, petunjuk kepada kita semuanya kepada jalan yang lurus, wa mubsyiratan lil mu'minina billahi wa rusuli, dan juga sebagai kabar gembira bagi orang-orang mukmin yang beriman kepada Allah dan juga rasul-rasulnya. Alladzina yuqimunas salata wa yu'tunaz zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Al-Quran sebagai huda dan mursyid bagi orang-orang mukmin. Siapakah orang-orang mukmin itu? Ditafsirkan dengan ayat yang ketiga. Orang-orang mukmin adalah alladzina yu'adduna salata ala akmali wajhin. Yang pertama, orang mukmin itu senantiasa menjalankan salat dengan sempurna, bukan asal-asalan. Ala akmali wajhin. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas kaitannya juga dalam kajian tauhid, yakni ihsan. Kita sedang sholat pun harus ihsan, yakni menjalankan sholat dengan sebaik-baiknya, dengan sesempurna-sempurnanya, mengikuti atau menjalankan rukun, wajib, dan juga sunnah-sunnahnya. Orang mukmin yang pertama adalah dia yang mengerjakan sholat dengan sempurna, wa yu'tuna zakata amwalihim,
yasrifuha ila masarifiha. Kemudian ia mengeluarkan zakat harta-hartanya dan diberikan kepada mustahik zakat, kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Kemudian kategori mukmin yang ketiga, fa wa hum yuqinun, yakni mereka adalah hum muqinuna bima fil akhirati min sawabin wa iqabin. Yakin, iman, percaya kepada hari akhir, kepada hari akhirat di mana ada konsekuensi di dalamnya, sawab wa iqab, reward and punishment, pahala, ganjaran dan juga hukuman. Sehingga dalam hidup ini kita mau mematuhi peraturan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di antaranya ada yang namanya sawab wa iqab, ada namanya pahala dan juga hukuman. Manakala kita berbuat baik mendapat pahala, manakala kita melakukan kemaksiatan maka akan mendapat iqab. Sehingga ketika kita mendidik anak pun ya di rumah ada namanya sawab wa iqab, ada namanya reward and punishment. Kalau enggak, apa kita didengar oleh anak kita? Kadang kita sudah teriak-teriak sampai keluar tanduk, enggak didengarkan. Tapi kalau kita beri aturan, kalau Ahmad disiplin, tidak lagi ngompol di celana misalnya, nanti dapat hadiah, dapat reward. Tapi kalau masih itu dapat iqab, dapat hukuman. Hukumannya apa? Misalnya tidak diajak pergi jalan, tidak dibelikan mainan. Masing-masing kita ada peraturannya. Maka begitu juga dalam hidup ini Allah Ta'ala berikan sawab wa iqab. Tidak kemudian orang berbuat jahat enak semena-mena dia tidak akan dapat balasannya. Kita capek-capek berbuat baik kemudian tidak ada pahalanya, ini tidak mungkin. Maka begitu juga di pesantren ya. Kami di Pondok Pesantren Al-Faraidi juga terapkan. Kalau terlambat balik pondok ada hukumannya. Ya, ada iqabnya. Makanya tujuannya apa? Untuk mendisiplinkan. Kalau nggak ada iqabnya, santai saja. Ya kan? Mau balik terserah kapan aja, kita gurunya yang bingung, nggak bisa mendisiplinkan. Kemudian kami buat aturan yang terlambat per satu harinya didenda, diiqab, bayar semen 10 sak untuk keterlambatan per harinya. Saya nggak mau 1 sak 2 sak. Tujuannya apa? Biar nggak ada yang melanggar. Biar nggak ada yang melanggar, biar balik tepat waktu. Takut orang tuanya juga nanti keluar uang 10 sak. Berapa itu? 1 sak katakannya 70.750.000 nih. Ya kan? Kalau nggak gitu, ya seenaknya nantilah gampang. Kadang anaknya yang tertib, ayo Umi balik, enggak nanti dulu, nanti besok-besok saja, ya belum langsung belajar ini, ya. Kadang orang tua yang tertib, anaknya yang ogah-ogahan. Jadi kita berlakukan itu, bukan untuk kita tujuan materi, bukan. Kalau dikasih hukuman yang misalnya nanti bersih-bersih kayaknya gampang sih, cuma dihukum begitu saja. Nah, kalau sumbang semen 10 sak. Tapi kan itu bukan untuk gurunya atau siapa, untuk kemaslahatan kembali, untuk pembangunan yang mereka ini kan. Kemudian saya diprotes. Tidakkah itu riba? Ketawa saya. Tidakkah itu riba? Tidak ada jual beli. Kalau tidak ada hutang. Kalau riba itu berlaku pada kullu qardin jara fihi manfa'ah fahuwa riba. Setiap hutang yang di situ ada unsur mengambil manfaat kelebihan, maka itu riba. Jadi kayak peraturan seperti ini saya sampaikan untuk mengedukasi ya. Kita semua yang punya anak pasti kita berlakukan peraturan di rumah. Kalau bangun pagi-pagi kemudian tidur lagi sudah misalnya handphonenya disita, ya kan? Itu kan peraturan, ada namanya iqab.
Maka kita sebagai orang tua sehingga kita melek begitu loh untuk sama-sama mewujudkan visi dan misi, mewujudkan tujuan pendidikan yang ingin kita capai. Sehingga kalau dari satu belah pihak saja akan menjadi cinta yang bertepuk sebelah tangan. Begitu juga kita orang tua, kalau antara ayah dan ibu tidak sepakat dalam mendidik anak, misalnya ibu memberikan ketegasan, kemudian sang ayah ternyata longgar sekali, ini juga tidak akan tercapai untuk kita mewujudkan tujuan mendidik anak kita di rumah. Tapi kalau kita sepakat antara suami dan istri, ayah dan ibu dalam mendidik, maka ini insya Allah akan menjadi wasilah tercapainya tujuan kita dalam membina dan mendidik anak-anak tercinta. Karena apa? Karena kita akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau anak kita misalnya tidak tahu aturan, tidak adabnya, tidak ini, itu akan ketahuan anaknya siapa ini. Nah, itu akan nampak pola didik orang tuanya. Oh, di rumah tidak ada aturan ini. Oh, adabnya kurang ditanamkan. Walaupun saya tidak ngintip atau masuk di rumah ibu-ibu sekalian, tapi akan ketahuan bagaimana pola didik orang tuanya di rumah. Maka Allah Subhanahu wa taala memberlakukan yang namanya sawab dan juga iqab. Jadi di sini adalah konsekuensi dari setiap amalan kebaikan atau sebaliknya keburukan yang dilakukan. Apabila kebaikan maka dibalas dengan kebaikan, apabila keburukan maka dibalas dengan keburukan. Innal ladzina, ayat yang keempat. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirati zayyana lahum a'malahum fahum ya'mahun. Ayat keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal kafirina alladzina la yu'minuna bil akhirati wa ma fiha min sawabin wa iqabin. Sesungguhnya orang-orang kafir yang tidak beriman kepada akhirat, kepada hari akhir, dia tidak meyakini kelak setiap amalan akan dibalas, kebaikan dengan ganjaran, keburukan dengan siksaan. Ia tidak meyakini akan hal tersebut. Hasanna lahum a'malahum as-sayyi'ah. Efek dari tidak beriman kepada hari akhir dan konsekuensinya, Allah Ta'ala jadikan sebuah tipu daya. Zayyana lahum, mana tadi? A'malahum. Perbuatan buruknya dihiasi oleh Allah seakan-akan bagus. Maka jangan tertipu. Terkadang kita tidak sadar kalau berbuat buruk karena dihiasi oleh syaitan seakan-akan bagus. Minta saja ke sana, ke Gunung Kidul atau apa, biar anakmu segera dapat jodoh. Terkunci itu jodohnya. Ada yang kunci itu. Syirik. Enggak, kita kan tetap minta sama Allah, tapi kita pergi juga ke sana. Ya, itu zayyana lahum a'malahum. Seakan-akan bagus perbuatannya, dihiasi seperti benar gitu loh. Wal iyadu billah. Zayyana lahum a'maluhum. Perbuatan buruknya dihiasi seakan-akan bagus sehingga dia tidak merasa kalau itu salah, terus menerus dalam perbuatan buruknya, dalam kesalahannya. Fahum mutahayyirun la yahtaduna ila shawabin wala rusydin, sehingga ia terombang-ambing, ia dalam keadaan resah gelisah,
tidak mendapatkan hidayah kebenaran, tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alladzina lahum su'ul 'adzabi wa hum fil akhirati humul aksarun. Maka orang-orang yang disebutkan sifatnya tadi pada ayat tadi ya, orang yang tidak beriman kepada hari akhir dan konsekuensi ada pahala, ada siksa. Maka senantiasa berbuat buruk. Keburukannya dihiasi seperti kebaikan. Orang-orang tersebut yang disebutkan tadi, humul ladzina lahum su'ul 'adzabi fid dunya bil qatli wal asri. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan azab yang buruk di dunia bil qatli wal asri, dibunuh, ditawan, wa hum fil akhirati aksarun nasi kusrona. Terlebih lagi hukumannya di akhirat, mereka adalah orang yang paling merugi. Haitsu yakhsaruna anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamati bitaklidihim finnar. Di mana mereka merugi dirinya dan juga keluarganya hari kiamat, kekal di dalam api neraka. Wahum fil akhirati humul akhsarun. Wa innaka latulaqqal qur'ana min ladun hakimin alim. Wa innaka ayyuhar rasul, dan engkau wahai rasul, latulaqqa hadal qur'an al-munazzal 'alaika min 'indi hakimin fi khalqihi wa tadbirihi wa syar'ihi alimun la yakhfa 'alaihi syai'un min masalih ibadi. Engkau wahai Rasulullah, engkau sampaikan ayat-ayat Al-Qur'an yang Allah Ta'ala turunkan kepadamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Alim, Maha mengetahui, tidak ada satupun yang luput dari ilmunya Allah Ta'ala dalam berbagai kemaslahatan hambanya. Idh qala Musa li ahlihi inni anastu nara. Ngantuk. Tania. Ayo. Uzkur ayyuhar rasul, tuturkan wahai rasul ketika Nabi Musa alaihi salam mengatakan kepada kaumnya, inni absortu naro. Ketika Nabi Musa mengatakan kepada keluarganya, inni anastu naro, aku telah melihat api. Sa'atikum minha bi khabarin min mauqidiha yurshiduna ila thariq. Maka aku akan infokan, akan beritakan di mana sumber apinya sehingga bisa menjadi penerang yang menerangi selama kita menempuh perjalanan ini. Au atikum bisya'lihi nar ma'khuda minha, atau aku akan mengambilkan darinya sepercik api sehingga bisa kita gunakan untuk menghangatkan dari dinginnya cuaca, dinginnya udara.
Falamma ja'aha nudiya an burika man fin nari wa man haulaha wa subhanallahi rabbil alamin. Maka ketika Nabi Musa alaihi salam ngantuk ini ayat Maka ketika Nabi Musa alaihi salam sampai kepada tempat api tersebut, Allah Subhanahu wa taala menyeruhnya, an quddisa man finnar, sucikanlah orang-orang yang berada di sekitar api tersebut. Wa man haulaha, dan sekitarnya, minal malaika, dari kalangan malaikat. Wa ta'ziman li rabbil alamin, dan sebagai pengagungan kepada Allah Rabbul Alamin. Wa tanzihan lahu, dan mensucikan Allah Ta'ala, amma la yaliku bihi minas sifatil lati yasifuhu bihadzalim. Sucikan Allah Ta'ala dari sifat-sifat yang tidak layak yang disematkan oleh orang-orang yang tersesat. Ya Musa innahu anallahul azizul hakim. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa, sesungguhnya aku Allah Subhanahu wa taala al-aziz, maha agung, tiada satupun yang mampu menandingiku. Al-hakimu fi khalqi wa taqdiri wa syar'i, yakni Allah, aku adalah maha bijaksana dalam setiap apapun yang aku ciptakan, dalam kadar takdir dan juga pensyariatan. Wa alqi asaq, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa untuk melempar tongkatnya. Wa alqi asaq falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jannun walla mudbira wa lam yu'aqib. Wahai Musa, lemparkanlah asa, tongkatmu. Maka kemudian Nabi Musa pun patuh pada perintah Allah dan melemparkan tongkat tersebut. Maka ketika tongkat tersebut dilemparkan, berubah menjadi seekor ular yang bergerak-gerak. Maka kemudian Nabi Musa pun lari tanpa menoleh ke belakang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Musa, la takhaf, wahai Musa, jangan takut kepada ular tersebut. Fa inni la yakhafu indi al-mursaluna min hayya wala min siwaha. Karena para rasul utusan yang aku utus, mereka tidaklah takut kepada seekor ular atau sejenisnya. Illa man zalama summa baddala husnan ba'da su'in fa inni ghafurur rahim. Akan tetapi orang-orang yang telah berbuat zalim kepada dirinya. Siapa orang yang berbuat zalim kepada dirinya? Orang yang melakukan perbuatan dosa. Tapi kemudian apa? Summa taba ba'da dzalik, tapi kemudian dia bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inni ghafurun lahu rahimun bihi. Siapa sih manusia yang tidak berbuat dosa? Akan tetapi kalau kembali rujuk taubat kepada Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafurur Rahim, beliau mengampuni dosa-dosa hambanya dan juga menyayanginya, sehingga at-taubatu yatajubbu ma qablah. Pertaubatan itu bisa menghapus semua dosa yang telah lalu. Maka selagi kita hambanya mau kembali bertaubat kepada Allah, Allah Ta'ala Ghafurun Rahim. Wa adkhil yadaka fi jaybika takhruj bayda'a min ghairi su'
fi tis'i ayatin ila fir'auna wa qaumi innahum kanu qauman fasiqin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk memasukkan tangannya ke dalam bajunya yang posisinya di bawah leher, dimasukkan di sini tangannya. Ya. Kemudian dimasukkan, maka kemudian ketika dikeluarkan kembali menjadi sangat putih seperti salju, tapi bukan penyakit. Kita lihat ada kulit yang putih sekali, putih, tapi itu penyakit atau disebut dengan penyakit baros. Bahasa Indonesianya belang. Pernah lihat? Ada orang yang kulitnya tertimpa penyakit baros. Bukan belang karena kena cahaya matahari, satunya agak putih, satunya agak coklat, bukan. Belang yang putih, warna putih itu ya. Iya, itu namanya penyakit baros. Tapi Nabi Musa bukan baros, tapi putih. Ketika Allah Ta'ala perintahkan untuk masukkan jarinya ke dalam baju kemejanya, kemudian diperintahkan untuk mengeluarkan, maka menjadi putih seperti salju, tapi bukan penyakit. Ya, putih kayak salju itu putih. Dimnatis ayatin tashhad bisidqik. Ditambah 7 ayat lain, 7 mukjizat lain yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Musa sebagai tanda bahwasannya beliau benar, beliau jujur. Yang pertama, hiya ma'al yad, yakni tangannya beliau tadi yang dimasukkan ke dalam bajunya, keluar menjadi takhruj bayda, putih sekali. Yang kedua, al-asa, yakni tongkat beliau yang dilempar bisa berubah menjadi ular yang bergerak. Kemudian as-sinun, kekeringan. Wa naqsus samarat, kekurangan buah-buahan. Wat tufan, angin topan. Wal jarad, belalang. Wal kummal, dan juga kutu. Wad dofade, dan juga katak. Waddam, kemudian darah. Ila fir'auna wa qaumi. Ini adalah 7 ayat menunjukkan kebenaran dakwah Nabi Musa dan beliau adalah Rasulullah manakala Allah mengutusnya kepada Fir'aun dan kaumnya. Innahum kanu qauman kharijina an ta'atillahi bil kufri. Di mana Fir'aun ini adalah kaum yang keluar, yang mereka tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Falamma ja'athum ayatuna mubsirah qalu hadza sihrun mubin. Pada akhir halaman ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ketika Allah ta'ala mendatangkan ayat-ayat kepada Nabi Musa alaihissalam. Ini adalah bentuk pertolongan Allah kepada Nabi Musa. Ini adalah dukungan Allah Ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam. Hadzal ladzi jaa'a bihi Musa minal ayati sihrun bayyin. Akan tetapi kaumnya mengatakan itu semua adalah sihir yang amat nyata, sehingga mereka kafir, tidak beriman kepada Allah dan juga Rasul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian azani Allah wa iyyakum, faedah dalam ayat ini yang pertama, Al-Quran adalah hidayah, petunjuk dan juga kabar gembira bagi orang-orang mukmin. Maka kalau kita mau cari petunjuk, tidak usah pergi jauh-jauh lagi, semuanya ada di dalam Al-Quran yang kita baca dan kita kaji seperti hari ini. Yang kedua, al-kufru billahi sababun fittiba'il batili minal a'mali wal aqwal.
kafir kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah sebab yang menjadikan seseorang itu selalu memfollow, selalu melakukan, mengikuti kebatilan baik dari segi amalan maupun perkataan. Ini adalah disebabkan kekafiran yang ada di dalam dirinya. Wal hira wal ibtirab, dan juga bimbang, tidak tenang, ini adalah efek dari kekafiran. Dan yang terakhir dalam ayat ini terdapat faedah ta'minullah li rusulihi wa hifdhihi lahum subhanahu min kulli su'in. Bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada rasul-rasulnya, utusan Allah taala, dari segala perbuatan buruk kaumnya ataupun yang lainnya. Demikian tafsir dan tadabbur dari surat An-Naml ayat 1 sampai dengan 13.